Halo teman-teman investor, kembali lagi bersama gue ya. Kali ini kita akan bahas dan menganalisis serta memprediksi emiten MNCN atau Media Nusantara Citra Tbk, salah satu saham di media penyiaran TV maupun broadcasting ya. Oke, kita coba lihat dulu pergerakan sahamnya dari mulai tahun 2007 dengan 2022 ya, pernah mencapai harga tertingginya di 2013 itu di harga 3.400. Kemudian dari situ turun, turun sampai dengan saat ini turun. Kalau ditarik dari garis, harga sekarang itu di 965, itu pernah juga di tahun 2011-an ya, di tahun 2011 ya. Artinya harga sekarang itu 10 tahun yang lalu sama gitu. Kenapa? Nah, mungkin dipengaruhi oleh penurunan pendapatan, kemudian laba bersih, mungkin saja. Coba kita lihat ya, dari pendapatan tahunannya, kita tarik ya, pendapatannya dari 2011, coba kita tarik 5 triliun, 5 triliun, 2010 4 triliun, 2012 6 triliun, naik, naik, kemudian turun di 2015, kemudian 2016 naik, ya 6 triliun, 2017 naik 7 triliun, 2018 naik 7 triliun, kemudian 2019 naik 8 triliun, 2020 turun 7,9 triliun, di 2021 9 triliun. Secara pendapatan umumnya naik, tapi kalau misalkan di laba bersih ya, coba kita lihat di 2011 itu 1,1 triliun secara umum, terus. Nah, di 2020, nah emang kenaikannya nggak signifikan ya, nggak, misalkan di antara 1 sampai 2 triliun saja. Jadi makanya kemungkinan harga MNC ini ya di apa dihargai murah gitu oleh pasar. Tapi coba kita lihat riwayatnya, riwayat PBV-nya itu di 3 tahun terakhir itu di 1,18 gitu ya, di 1,18. Nah, nanti kita akan coba lihat berapa harga wajarnya gitu ya. Kemudian langsung aja, ini data yang sudah gua kumpulkan. Ada sekarang 965 per tanggal 7 Juli 2022. Revenue 3 tahun berturut-turut naik. Oke, net income juga 3 tahun berturut-turut naik. P/E rasio masih di bawah 10, 5,59%. Dividen 0,84%. Nah, bagi teman-teman yang nyari dividen, hindari saham ini karena sangat kecil ya. Yang gua pribadi mensyaratkan minimal 3%. Kemudian EPS 2019 ke 2020 turun, secara kuartal memang naik. Nah, ini kesempatan menunjukkan bahwa MNC harusnya bisa memperbaiki di kuartal kedua, meningkatkan lagi sampai dengan kuartal 4. Jadi kalau misalkan asumsinya, perkiraannya dia di kuartal 2, 3, 4 itu laporannya bagus, maka bukan tidak mungkin akan berpengaruh sangat signifikan terhadap pergerakan harganya. ROA, return on asset, 12,02%, kemudian ROE 14,85%. Dua-duanya ini di atas 8%. Bagus. Kemudian NPM 22,77%, di atas 15% ya. Dan kita coba hitung dengan metode cross comparative. Maka dapat minimalnya untuk MNC itu NPM-nya 10, kemudian maksimalnya 18. Artinya, nilai NPM sekarang itu sudah melewati keduanya. Dalam artian nilainya sangat bagus.
net profit margin yang dihasilkan oleh NPM ini sangat bagus. Kemudian PBV sekarang itu di 0,83. Nah, ini ya masuk syarat di bawah 1 itu cukup murah gitu. Maka ini penilaiannya. Kemudian PBV atau ROE. Kita sesuaikan ya. Kita sesuaikan, maka ROE sekarang itu kan 14,8. Maka kita di sini sesuaikan ROE 10% sama dengan 1 PBV, maka ROE 14,85 kita sesuaikan jadi 1,4 itu. Nah, ini penyesuaian-penyesuaian yang untuk menilai harga wajarnya berdasarkan PBV dan ROE. Kemudian harga buku per sahamnya 1.161 ya. Maka harga wajar MNC ROE versus PBV itu 1.625. Nah, kira-kira mungkin nggak mencapai ke harga tersebut? Ya sangat mungkin dengan catatan laporan keuangan bagus, kinerja juga meningkat seperti itu. Kemudian harga wajar PE method ya. Kita pakai aplikasi Stockbit, masuk evaluasi. Ini tulis MNCN ya, MNCN. Pilih MNCN, kita pakai EPS growth. EPS growth 3 tahun terakhir. Kemudian didapatkan harganya, targetnya itu di 1.454. 1.454. Maka dari ROE versus PBV maupun PE method itu masing-masing mempunyai margin of safety itu 68% dan 51%. Kemudian yang terakhir, ada harga wajar berdasarkan min PBV 3 tahun. Min PBV 3 tahun MNC itu 1,18. Dan harga wajarnya setelah dihitung itu 1.369. Maka kita sudah dapat nih lengkap 3 perspektif perhitungan harga wajar. Kita rata-ratakan, didapatkan harga wajarnya itu di ini kita bagi 3 ya. Maka didapatkan itu 1.484. 1.484, kemudian untuk margin of safety-nya rata-ratanya di 54%. Kalau kita beli harga di sekarang ya, 965, kita masih mempunyai margin of safety sebesar 54%. Kita simulasikan, kita beli di harga 965. Nah, memang targetnya itu setelah kita hitung-hitung di 1.400-an. Kalau misalkan kita memang lebih konservatif, lebih cari aman, ya udah kita jual aja di 1.200-an misalkan, di 1.250. Maka kita masih mempunyai margin of safety atau keuntungan sebesar 30%. 30% lebih tinggi ya daripada IHSG atau instrumen investasi lainnya. Gitu. Kemudian satu lagi yang mau saya tunjukkan, ini seasonality ya. Seasonality saya pilih 7 tahun pergerakan per bulannya. Maka di bulan sekarang itu Juli memang turun ya. Coba kita lihat di 1 tahun terakhir atau 5 tahun terakhir ini turun bulan Juli. Kemudian di tahun sebelumnya Juli juga turun. Kemudian di 2020 jelas turun ya karena ada krisis. Kemudian 2019 Juli Juli malah naik ya. Juli malah naik. Tapi kalau dilihat di sini sekitar 43% penurunannya. Maka adakah di bulan-bulan selanjutnya itu hijau atau naik? Nah, itu ada di paling besar persentasenya itu di Oktober sebesar 83%, kemudian di Februari 71%, dan di April 71%. Artinya ini di bulan Juli ini sangat diskon, sangat murah gitu. Dan di Oktober itu juga
kesempatan kita untuk jual, ya. Nah, kalau misal di Oktober itu kan, kuartal kuartal 3 ya, kuartal 3-an ya. Yang kemungkinan bisa nih di kuartal 3 laporan keuangan juga meningkat. Kalau dari 2021-2020 memang, di 2020 meningkat ya, dibandingkan kuartal 2. Tapi emang di 2021 ada penurunan. Nah, terlepas dari situ, coba kita lihat apa namanya, coba kita lihat lagi terkait seasonality-nya, ya cuma di 3 bulan itu yang paling besar, Oktober, Februari, dan April. Nah, jadi penilaiannya, beli bulan Juli gitu ya, jual bulan Oktober, gitu. Untuk memaksimalkan, itu keuntungan margin of safety sekitar 30% ini, gitu. Kita nggak usah muluk-muluk lah sampai 54%. Cukuplah 30% udah cukup. Dan yang satu lagi, menurut analisis dari Stockbit, ada sekitar 19 suara, itu menargetkan 1.378 harga untuk MNC. Itu analisis Stockbit, 1.378. Nah, kalau hasil analisis saya itu 1.483. Ya sudah, artinya harga sekarang memang lagi murah gitu. Kemungkinan bisa kita pertimbangkan untuk beli dan cicil. Seperti itu ya. Jadi kalau mau jual di harga 1.200, kita masih punya untung banyak dan besar. Oke, itu aja perhitungannya. Kalau misalkan kalian mau template perhitungan harga wajar ini, silahkan komen di bawah, kemudian kirim buktinya ke apa namanya, ke Telegram saya kalau sudah subscribe dan like ya. Kemudian nanti akan saya kirim. Dan saya tidak bosan-bosan untuk mengingatkan, beli emiten atau saham yang kalian tahu, supaya kalian dapat tahu juga menjualnya di harga berapa. Cari tahu fundamentalnya bagus, lini bisnisnya bagaimana, kemudian harga wajarnya di berapa. Dan kita akan tahu target akan kita jual di harga berapa. Gitu ya. Oke, terima kasih. Jangan lupa di komen ya kalau ada yang mau dianalisis. Sampai jumpa.